Domba merupakan ternak ruminansia kecil yang digunakan sebagai salah satu pangan sumber protein. Domba memiliki kelebihan yaitu mudah dipelihara dan dapat dijumpai di berbagai lingkungan, baik basah, kering maupun tropis ekstrim, karena memiliki daya adaptasi yang cukup baik. Menurut Jurnal Penelitian Rosdiana dan Praharani 2015, keuntungan pemeliharaan domba dibandingkan dengan ruminansia besar yaitu domba memiliki siklus reproduksi yang cepat, karena dalam kurun waktu 2 tahun dapat beranak 3 kali dan bersifat prolifik. Berikut data yang dapat dilihat terkait pertambahan bobot domba yang mencapai 2 kg dalam waktu 1 bulan. Bahan pakan merupakan suatu yang diberikan dan dimanfaatkan oleh ternak baik berupa bahan organik maupun anorganik, dan untuk pemberian bahan pakan yang dapat membantu proses pertumbuhan maksimal pada domba ini. Kriteria bahan pakan yang baik yaitu memiliki tingkat palatabilitas tinggi, mengandung nutrien yang lengkap, mudah dicerna, tidak bersifat toksin beracun. Harganya murah dan mudah didapat menurut Jurnal Penelitian Rahmat dan Haryanto 2017. Ternak membutuhkan pakan yang mengandung nutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin dan air menurut Jurnal Penelitian Sudarmono dan Sugan 2011. Bahan pakan digunakan oleh ternak untuk hidup pokok, berproduksi pertumbuhan dan perkembangan serta bereproduksi. Jenis bahan pakan yang dapat diberikan berupa pakan hijauan dan konsentrat. Hijauan merupakan bahan pakan utama bagi ternak ruminansia, berupa rumput-rumputan dan dedaunan menurut penelitian Rukmana 2005. Hijauan dapat berupa rumputan rumput gajah, rumput raja, rumput Meksiko dan rumput adot, leguminosa lamtoro, turi, kaliandra dan gamal serta limbah pertanian jerami padi, jerami jagung dan bonggol jagung. Hijauan pakan mengandung energi rendah, namun kandungan serat tergolong tinggi menurut penelitian Suryani et al. 2014. Ketersediaan hijauan pakan ternak harus kontinu dan berkualitas, baik dengan jumlah cukup karena sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup dan produktivitas ternak menurut penelitian Ati et al. 2017. Pemberian pakan berupa hijauan saja bagi ternak belum mencukupi kebutuhan nutriennya, sehingga perlu ditambahkan pakan berupa konsentrat untuk meningkatkan produktivitas menurut penelitian Gustiar et al. 2014. Konsentrat merupakan bahan pakan yang dicampur dengan bahan pakan lain sebagai suplemen atau bahan pelengkap dengan tujuan untuk meningkatkan keseimbangan nutrien pakan. Menurut penelitian Hartadi et al. 1986, konsentrat mengandung serat kasar kurang dari 18%. Namun kandungan protein cukup tinggi dan bersifat mudah dicerna oleh ternak. Pakan konsentrat dapat berasal dari biji-bijian, hasil produk ikutan pertanian atau industri dan umbi-umbian. Pakan komplit merupakan jenis pakan ternak yang tersusun dari beberapa jenis bahan pakan seperti pakan sumber serat, protein dan nutrien lainnya yang disusun secara seimbang. Manajemen pemberian pakan dapat membantu ternak dalam memenuhi nutrisi yang dibutuhkan. Dalam dunia peternakan dikenal istilah segitiga emas peternakan yang meliputi breeding, feeding, dan manajemen. Ketiga komponen tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi domba. Salah satu fokus dari manajemen adalah manajemen kesehatan atau pengendalian penyakit. Manajemen kesehatan dalam peternakan domba harus sangat diperhatikan, karena kesehatan merupakan faktor penting dalam peternakan domba. Gangguan kesehatan pada domba dapat menurunkan produksi yang dapat berpotensi menurunnya jumlah produksi domba. Gangguan kesehatan pada domba disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor infeksius meliputi bakteri, virus, protozoa, dan parasit, dan faktor non-infeksius berupa kesalahan manajemen dan faktor lingkungan. Gangguan kesehatan yang paling sering terjadi pada domba adalah diare, kembung blot, cacingan, pingkai, dan kudis skabis. Berbagai penyakit tersebut biasanya disebabkan
oleh faktor biosecurity dan sanitasi kandang yang kurang baik, pemberian pakan yang kurang serat, pakan yang berjamur, kepadatan kandang, serta kebersihan kandang yang kurang baik. Dan salah satu pakan yang dapat digunakan adalah silase. Pakan ini diawetkan dengan cara difermentasi dalam salo pada kondisi anaerob. Prinsip pembuatan silase adalah mempertahankan kondisi kedap udara dalam salo semaksimal mungkin agar bakteri menghasilkan asam laktat untuk membantu menurunkan pH, mencegah oksigen masuk ke dalam salo, menghambat pertumbuhan jamur selama penyimpanan. Pembuatan silase dengan metode fermentasi menurunkan kandungan serat kasar, serta meningkatkan daya cerna bahan pakan. Fermentasi merupakan proses perombakan bahan pakan yang berstruktur keras, yang ditinjau secara fisik, kimia, dan biologi atau dengan kata lain berstruktur kompleks menjadi bahan dengan struktur yang lebih sederhana sehingga DA menjadi lebih efisien. Silase yang tidak memiliki jamur atau cendawan merupakan silase yang berkualitas baik. Jamur merupakan organisme eukariotik, tidak berklorofil, mendapatkan nutrisi dengan absorpsi, menghasilkan spora, berproduksi secara seksual dan aseksual. Dinding selnya terdiri dari selulosa, lukan, dan kitin, berbentuk hifa, dan dapat dilihat oleh mata. Lalu juga ada daun Indigofera zolingeriana, merupakan salah satu legium yang potensial untuk pakan ternak berkualitas tinggi dan toleran terhadap beragam kondisi lingkungan. Dan Indigofera zolingeriana diketahui memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dapat menghasilkan produksi gas total tinggi dan mudah terdegradasi. Indigofera zolingeriana cocok untuk pakan ternak serta memiliki makan yang tinggi. Menurut tanaman Indigofera zolingeriana ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, di mana diharapkan bisa meningkatkan kecernaan pada ternak. Indigofera zolingeriana memiliki peranan penting sebagai pemberi protein sebesar 27,9%, kalsium sebesar 0,22%, dan fosfor sebesar 0,18%.